Semuanya, perkenalkan saya Novel Saputra dari mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Sejarah. Kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang materi penjajahan Portugis dan Spanyol. Untuk ini adalah materi kelas 11. Selamat menyaksikan. Nah, dari PPT tersebut, pertama kita akan mengetahui dulu latar belakang kedatangan Portugis dan Spanyol. Jadi, kedatangan mereka dikarenakan penutupan jalur perdagangan internasional atau kita katakan dengan kota Konstantinopel yang dikuasai oleh Turki Utsmani. Jadi, kota itu merupakan kota yang berpengaruh terhadap sistem perdagangan di dunia waktu itu. Nah, saat kota Konstantinopel tersebut direbut oleh Kesultanan Turki Utsmani, bangsa-bangsa Eropa itu mulai memikirkan atau yang awalnya mereka mencari rempah-rempah itu di Konstantinopel, di pusat perdagangan tersebut, mereka memikir gimana ya kalau misalnya kita mencari jalur pelayaran untuk rempah-rempah ini gitu. Nah, seperti yang ada pada PPT, yang menaklukkan kota tersebut adalah Mehmed II atau yang kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu merupakan orang yang hebat ya. Kota Konstantinopel itu saja dijuluki sebagai kota yang tak pernah tertembus atau kota terkuat yang di dunia pada masa itu. Tetapi Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih itu memutar pikirannya sampai bisa menaklukkan kota tersebut. Awalnya kota tersebut tidak bisa diserang melalui laut, dan Muhammad Al-Fatih itu memikirkan gimana ya kalau misalnya kita serang, kita angkat kapal-kapal ini melalui gunung, melalui bukit. Nah, di sana kehebatannya Muhammad Al-Fatih. Nah, karena udah out of topic, lanjut adalah ke pelayaran Portugis dan Spanyol ke Nusantara. Nah, pada PPT yang ditampilkan, perwakilan dari Portugis itu adalah Alfonso de Albuquerque dan perwakilan dari Spanyol adalah Cornelis de Houtman. Bukan, adalah Christopher Columbus. Nah, pertama kita akan masuki pelayaran mereka dahulu dari Portugis hingga ke Nusantara. Seperti pada PPT juga ada peta di sana. Awalnya mereka tiba di sana, lalu tiba di sini, Sumatera, tiba-tiba tiba Tanjung Harapan dan lanjut ke Kalkuta India. Nah, pelayaran ini didasari oleh perjanjian Tordesillas. Nah, Portugis dan Spanyol itu menganut agama Kristen Katolik, di mana pemimpin utamanya adalah Paus atau Pope. Nah, untuk menengahi pertikaian kedua negara ini melalui Pope mengeluarkan perjanjian Saragossa, perjanjian Tordesillas, di mana Portugis itu ke barat dan Spanyol itu ke timur. Portugis itu ke timur, Spanyol itu ke barat. Seperti yang dan saat ini kita akan memasuki peta pelayaran Portugis. Awalnya, dan karena dia itu dari ke timur, artinya Portugis itu melewati Afrika, ya kan? Nah, seperti PPT, mereka tiba di Tanjung Harapan, lanjut ke India dan tiba di Malaka, lalu sampai ke Maluku.
Dan kalau Spanyol itu kebalikannya, dia mengarah ke barat. Spanyol itu melawan laut uh, laut Atlantik gitu kan. Dia melawan Samudra Atlantik dan dinobatkan menjadi pelayaran yang menemukan benua baru. Nah, awalnya Amerika itu dilihat sebagai benua Asia, tetapi setelah eksplorasi tangan panjang, makanya benua baru terbuka. Setelah benua baru terbuka, baru mereka teruskan pelayaran ke Nusantara. Dan sebelum tiba Nusantara, mereka dahulu berada di Filipina dan baru lanjut ke Maluku. Di sanalah Portugis dan Spanyol bisa bertemu. Selanjutnya kita masuki hegemoni Portugis dan Spanyol di Maluku. Portugis itu awalnya gitu kan, antara Portugis dan Maluku, Portugis dan Spanyol, awalnya kan belum tahu kalau bumi itu bulat. Mereka tahunya ya kalau misalnya Spanyol ke timur, Spanyol ke barat, Portugis ke timur. Bahkan mereka nggak tahu kalau Portugis dan Spanyol itu kan tahu kalau misalnya bumi itu bulat. Nah, tiba-tiba di saat eksplorasi mereka tiba-tiba bertemu di Maluku. Setelah mereka bertikai, Ternate dan Tidore itu menjadi hegemoni mereka karena rempah-rempah karena Maluku merupakan sumber rempah-rempah utama di Nusantara waktu itu. Mereka menjadi bertikai, dan tidak hanya itu, ternyata juga bertikai dengan Tidore. Pertikaian ini didasari oleh rempah-rempah dengan persaingan rempah-rempah. Nah, Ternate berpikir kalau kita bisa dekat dengan Portugis, kita bisa memenangkan pertikaian ini kan gitu. Tetapi ternyata Tidore juga berafiliasi dengan Spanyol. Nah, next kita lanjut ke tujuan Portugis dan Spanyol. Pertama, monopoli global rempah-rempah. Rempah-rempah itu merupakan hal yang sangat langka waktu itu, seperti pada foto cengkeh dan pala. Itu tuh merupakan obat, apalagi kita mengetahui obat pada masa itu susah, langka, mahal. Rakyat biasa mah kalau di Eropa kalau mati ya mati aja, kalau sakit ya sakit aja. Tapi untuk bangsa tidak. Itu bukti kalau misalnya rempah-rempah itu penting untuk obat. Makanya mereka monopoli tersebut. Kedua, kekuatan tertinggi di kawasan. Kalau misalnya kita bisa menduduki Nusantara, bukankah itu kan membuat wilayah mereka itu jadi besar? Nah, itulah yang mereka pikirkan. Portugis awalnya mengambil Banten. Setelah mengambil Banten, dia mendengar kalau misalnya Ternate itu merupakan pusat dari rempah-rempah terbanyak waktu itu. Nah, mereka lanjutlah ke Ternate. Begitu juga dengan Tidore yang diambil oleh Spanyol. Lalu ada diskriminasi sosial dan ekonomi internal. Mereka itu mau Ternate dan Tidore itu selalu bertikai. Akal bulus lah kalau misalnya bilang seperti itu. Kenapa? Karena tanpa pertikaian itu Spanyol dan Portugis akan berperang dong. Kan Portugis dan Spanyol itu ditutupi, tidak bisa bertikai gara-gara perjanjian Tordesillas. Nah, gimana sih caranya supaya bisa mengusir Spanyol dari Maluku? Nah, Maluku Spanyol juga mikir gimana sih cara mengusir Portugis dari Maluku. Nah, mereka hegemoni lah Ternate. Lalu tujuan Portugis dan Spanyol itu 3G. Ya, kita tahu itu adalah gold, glory, and gospel. Gold berarti kekayaan, glory berarti kekuasaan, dan gospel berarti agama. Mereka karena Ternate itu merupakan kesultanan Muslim, ya diikuti oleh perang salib dan diambilnya Turki Utsmani waktu itu.
otomatis mereka ingin melanjutkan dong, mereka ingin menghapus Islam di Nusantara dong. Nah, pertikaian ini berhenti di perjanjian Saragossa. Jadi Spanyol itu sama Portugis, dia didengar lah oleh Paus. Lalu karena tahu bahwasanya Portugis dan Spanyol itu berantem melalui Trinidad Tidore, mereka mulai memikirkan untuk membuat perjanjian baru, di mana seperti isi dari perjanjian Saragossa, pertama ada menetapkan garis batas, demarkasi garis pemisah Samudra Pasifik, artinya pertengahan antara Spanyol dan Portugis itu di Maluku, lalu bukan di Maluku tapi di Filipina. Terus Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatan di Filipina. Filipina itu punya Spanyol, bagian barat, bagian timur Nusantara itu dimiliki oleh Spanyol. Lalu Portugis mendapatkan hak untuk menguasai semua wilayah di sebelah timur garis batas tersebut, termasuk Asia dan Kepulauan Maluku. Lalu yang keempat, Portugis berpegang untuk tetap menjaga aktivitas monopoli perdagangan Maluku. Itu saja terkait penjajahan Portugis dan Spanyol. Nah, itu adalah beberapa penjelasan ya dari penjajahan Portugis dan Spanyol di Nusantara, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ternyata perdagangan itu sangat memberikan dampak yang besar kepada dunia. Bukan perdagangan tapi ekonomi itu benar-benar menjadi titik utama dalam kedatangan mereka ke Nusantara, sampai mereka dianggap sebagai penjajah dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.